Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak semuanya, siswa-siswi santri kelas 9 SMP MTS, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan nikmat semangat beribadah dan belajar. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersama-sama untuk berpintar matematika, belajar memahami dan terampil matematika. Kali ini kita akan belajar merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar, Mas dan Mbak semuanya perlu paham bahwa akar 2, lalu akar 3, 2 akar 7 misal, atau misalnya nanti ada misalnya 3 ditambah akar 2. Ini semuanya adalah bilangan irasional ya. Nah, sehingga kalau kita menemukan 1 per akar 2, 1 per akar 3, atau misalnya kita menemukan 5 per 2 akar 7, atau misalnya akar 2 per 3 ditambah akar 2. Karena penyebutnya bilangan irasional, nah, maka bentuk akar, bentuk yang seperti ini nanti bisa dirasionalkan. Nah, mengubah penyebutnya menjadi bilangan rasional. Mengubah penyebut menjadi bilangan rasional dinamakan merasionalkan bentuk akar. Nah, tugas kita kalau menemukan bentuk-bentuk yang penyebutnya ini merupakan bentuk akar yang merupakan bilangan irasional, maka bisa kita ubah penyebutnya menjadi bilangan rasional. Kita sedang merasionalkan bentuk akar. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan belajarnya. Prasyarat untuk mempelajari ini adalah yang pertama, Mas dan Mbak semuanya terampil aljabar ya, terampil aljabar. Jadi yang pertama misalnya kalau kita mengalihkan aljabar itu terampil. Misal kalau kita mengalihkan A kalikan B dikurangi C, maka kita gunakan sifat-sifat aljabar A kali B dikurangi A kali C misalnya. Atau kita menemukan A ditambah B kalikan C ditambah D, maka cara mengalihkannya pun terampil ya. Sebenarnya cara mengalihkannya seperti ini, A tambah B kali C ya. Yang ini semuanya dikalikan ini, lalu yang ini semuanya dikalikan ini. Nah, ditambah A ditambah B kali D. Namun ada cara lain yang bisa digunakan. Misalnya A tambah B kalikan C tambah D dengan cara lain. Dengan cara yang lain, A dikalikan C terlebih dulu, lalu
A dikalikan D, lalu B dikalikan C, dan B dikalikan D. Maka akan menjadi di sini sama dengan A kalikan C ditambah A dikalikan D ditambah B dikalikan C ditambah B dikalikan D. Nah, seperti itu ya. Yang stram aljabar seperti ini, Mas dan Mbak dimohonkan terampil. Tapi insya Allah tetap semangat, kalau sering berlatih terampil. Baik bentuk yang ini, yang tengah ini perlu diselesaikan lagi ya, perlu diselesaikan lagi. Nah, yang kedua perlu menggunakan kemarin sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya kita mempelajari ada rumus A ditambah B kalikan A dikurangi B akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tanpa perlu aljabar yang di atas, langsung saja berfokus pada bentuk ini. Ini adalah selisih dua bilangan kuadrat. Nah, selisih dua bilangan kuadrat merupakan perkalian jumlah, yang ini jumlah, yang ini selisih, jumlah dan selisih. Nah, seperti ini, dua sifat ini, dua prasyarat ini, maaf, perlu Mas dan Mbak kuasai ya. Tapi insya Allah tetap semangat, bisa ya. Lanjut, mari kita berlatih. Baik, ada soal rasionalkan bentuk berikut ini. Maka kita selesaikan penyelesaiannya. Penyelesaiannya yang A, 8 per akar 2. Maka cara yang pertama itu adalah, baik caranya, ada caranya itu. Yang pertama itu ini kalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Akarnya saja ya, akarnya saja dengan penyebutnya. Baik, langkahnya itu cara pertama, cara 1, kalikan penyebutnya dengan akar yang sama. Ingat, akar yang sama ya dari penyebutnya. Nah, dari penyebutnya. Nah, maka ini kita tuliskan lagi, 8 per akar 2 dikalikan dengan akar yang sama dari penyebutnya. Biar nilainya sama, dikalikan, ini penyebutnya kan akarnya 2, maka dikalikan akar 2. Biar nilainya sama, pembilangnya pun dikalikan akar 2. Ini kan nilainya 1 ya. Ini sama dengan 8 kalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 8 per 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang B, 3 per 2 akar 3. Nah, masih kita gunakan cara yang pertama. Cara pertama itu kalikan penyebut dengan akar yang sama. Akar yang sama dari penyebut tersebut ya. Nah, maka akar yang sama, akar dari penyebut tersebut mana? Akar 3, itu saja ya. Enggak, duanya tidak ikut. Kita tuliskan kembali, 3 per 2 akar 3 kalikan akar yang sama dari penyebutnya, akar 3. Kalikan akar 3, maka pembilangnya pun dikalikan akar 3 agar nilainya tetap 1, sama ya. Nah, ini berarti sekarang 3 ke akar 3 per ya 2 kali 3. 2 kali akar 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, 2 kali 3 sama dengan 3 per 6. Ini akar 3 ya, yang atas 3 per akar 3. Maaf, ini akar 3 per, maaf, kita ulang lagi, 3 akar 3 per 6 ya.
sama dengan setengah akar 3. Menuliskannya lebih cantik ya cara menuliskannya. Yang C, nah C 6 per 3 ditambah akar 2 sama dengan, kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu apa? Cara yang kedua, kalikan dengan bentuk sekawan. Kalikan penyebutnya dengan bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan. Perhatikan bentuk sekawan. Mengapa dengan bentuk sekawan? Karena penyebutnya ini berbentuk operasi penjumlahan, ya. Kalau ini tambah, maka nanti sekawannya adalah lawannya. Ini 3 ditambah akar 2, tulis kembali. Yang pertama tulis kembali, kalikan sekawan penyebutnya. 3 dikurangi akar 2. Kalau ini tambah, maka ini kurang. Pun sebaliknya, bila ini kurang, yang ini tambah. Agar nilainya sama, pembilangnya juga dikalikan dengan 3 dikurangi akar 2. Sehingga ini nilainya 1. Nah, sekarang 6 kalikan. Nah, ini tadi prasyarat yang pertama, aljabarnya perlu paham. 6 kalikan 3 dikurangi akar 2 per, nah prasyarat tadi yang kedua, kita memiliki bentuk ini, A ditambah B kali A dikurangi B, maka ini akan menjadi 3 kuadrat. Ini ya, di sini ya, ini adalah A ditambah B kalikan A dikurangi B, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini kan sama dengan 3 ditambah akar 2 kalikan 3 dikurangi akar 2, maka akan menjadi A-nya ini 3, B-nya akar 2, maka menjadi 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Begitu ya. Berarti 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Nah, kalikan saja tadi. 6 kali 3 18. Ini tadi 6 kali ini. Prasyarat tadi ya, aljabarnya dimohonkan untuk terampil. 6 kali 3 18. Ini tandanya apa? Kurang. Berarti 6 kali akar 2, 6 akar 2 per 3 kuadrat 9 dikurangi akar 2 kuadrat 2. 18 dikurangi 6 akar 2 per 9 dikurangi 2 7. Maka sudah ini. Maka sekarang penyebutnya sudah rasional. Ini 7 sudah rasional ya. Tadinya ini irasional, yang ini penyebutnya ya. 6 per 3 plus akar 2 ini irasional. Pun yang sebelumnya akar 2 ini irasional, ternyata menjadi penyebutnya rasional. Ini adalah penyebutnya 1 sebenarnya, tapi tidak usah ditulis. Pun sama tadi yang B 3 per 2 akar 2 penyebutnya tadinya irasional, sekarang penyebutnya menjadi 2 rasional. Nah, ini hebatnya merasionalkan bentuk akar. Yang nomor D kita tuliskan di sini ya, semoga tetap jelas ya. D 4 dikurangi 3 akar 2 per 4 ditambah 3 akar 2 sama dengan, tulis kembali, 4 dikurangi 3 akar 2 per 4 ditambah 3 akar 2 kalikan sekawannya. Ini tambah, maka sekawannya kurang. 4 dikurangi 3 akar 2, pembilangnya sama juga, 4 dikurangi 3 akar 2 ya, 3 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka fokus kita ke diselesaikan yang bawah dulu, tidak apa-apa. Ini berarti 4 dikurangi 3 akar 2 kalikan 4 dikurangi 3 akar 2.
Namun yang bawah, kalau mengalikannya betul dengan sekawannya, maka ini akan menjadi bentuk yang ini tadi. Prasyarat ini ya. Prasyarat ini kita gunakan, alhamdulillah. Ya, jadi bekal kita ini sudah punya. Berarti 4 ditambah 3 akar 2 dikalikan 4 dikurangi 3 akar 2 menjadi 4 kuadrat dikurangi 3 akar 2. Namun semuanya dikuadratkan. Ingat, biasanya terlewat di sini. 3 akar 2 ini kan B-nya 3 akar 2 ini. Ya, 3 akar 2 tapi dikuadratkan. Nah, ini akan menjadi di sini. Nah, selanjutnya yang bawah ini, baik, mari kita selesaikannya di sini ya. Ini berarti sama dengan yang bawah ini akan menjadi 16 dikurangi berapa ini ya? 3 kuadrat 9 kali 2 adalah 9 kali 2 18 gitu ya. Nah, maka yang atas, cara mengalihkan yang atas tadi kita sudah belajar tadi ya. 4 dikalikan 4 terlebih dulu ya. Berarti yang ini sama dengan 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 kali 4 ini 16 lalu 4 dikalikan dengan ini. 4 dikalikan negatif 3/2. 4 kali negatif 3/2 berarti negatif atau kurang ya. Kurang berapa? 12 akar 2. Lalu selanjutnya yang ini dikalikan ini dulu ya. Berarti 4 ini negatif 3 akar 2 kali 4 berarti negatif 12 akar 2. Lalu selanjutnya terakhir ini dikalikan sama ini ya. Berarti negatif kali negatif positif. Nah, 3 akar 2 kali 3 akar 2 ketemu 9 kali 2 berapa? 9 kali 2 18. Nah, sampai di sini sama dengannya kita tuliskan di sini 16 dikurangi 18 negatif 2 dikurangi 12 akar 2 dikurangi 12 akar 2 dikurangi 24 akar 2 per negatif 2. Nah, sama-sama mengandung negatif ya. Berarti ini dan mengandung negatif 2. Berarti bagaimana? Boleh kita keluarkan ya, negatif 2 kalikan. Ini aljabarnya diterampilkan bersama-sama ya. Negatif 2 kali berarti ini berapa? 1. Terus sudah ada negatif 2 biar menjadi negatif 24 berarti ini tambah ya. Tambah 12 akar 2 ya, begitu ya. Sampai di sini paham ya. Negatif 2 kali 12 kan negatif 24 ini ya. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Sudah pas ya. Berarti yang bawah ini penyebutnya ini negatif 2. Maka berikutnya negatif 2 sama negatif 2 ini dicoret. Maka hasilnya adalah tinggal 1 ditambah 12 akar 2. Jadi bilangan yang rasional, penyebutnya rasional dan terlihat cantik tampilannya ya. Baik, terima kasih. Seperti ini cara merasionalkan bentuk akar. Semoga bertambah paham dan terampil dengan berlatih. Silahkan nikmatilah untuk berlatih merasionalkan berikut ini. Sekian, selamat belajar dan selamat untuk berpintar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.